Kenalkan Ustadz, nama saya Sevia dari Bekasi. Sepia. Iya, oke. Pertanyaannya Ustadz, ada hubungannya dengan bandel tapi di kalangan remaja menuju dewasa Ustadz. Jadi kan kita punya circle pertemanan. Dari awal tuh kita udah janji untuk saling tetap berada di jalan yang lurus Ustadz. Tapi makin kesini makin pergaulannya. Makin kesini makin kesana ya? Iya benar banget. Dan beberapa teman-teman juga jadi tidak di jalan yang lurus Ustadz, kan kitanya jadi ngerasa sedih ya Ustadz. Itu kita harus nggak apa-apain aja atau tetap ngingetin, tapi kitanya mau ngingetin juga takut pertemanannya rusak Ustadz. Karena kan tadi kata Ustadz nggak boleh ngejudge. Gitu aja Ustadz, terima kasih. Oke, Mbak Sevia circle-nya The Nurul's bukan? Bukan. Oh bukan orangnya. Bikin aku The Nurul's bukan? Beda ya? Beda. Silakan Ustadz. Pertama, salah satu di antara cara kita merawat pertemanan itu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Salah satu cara kita merawat pertemanan itu saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Kenapa kita harus rawat circle pertemanan? Karena dia berpengaruh sekali kepada kita. Nabi sendiri bilang, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung circle pertemanan terdekatnya. Jadi kalau circle kita itu terlalu ke kiri, kita pasti ketarik ke kiri. Kalau circle pertemanan kita itu terlalu kaku, kita juga kebawa kaku gitu. Makanya kita perlu menjaga suasana pertemanan dan circle kita ini tetap positif. Salah satu cara menjaganya tetap positif adalah sobil haq, sobis sob, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling menasehati dalam kebenaran. Tinggal pertanyaannya how to-nya aja, gimana cara ngerjainnya, ngelakuinnya. Ada satu kisah sederhana. Ini mungkin bisa jadi referensi ya. Hasan Hussein, cucu Nabi, ngelihat seorang kakek-kakek berwudu dan wudunya salah. Mereka kan masih anak-anak nih, ngelihat kakek-kakek wudunya salah. Gimana ya cara ngingetin kakek-kakek yang wudunya salah? Takutnya nanti dia tersinggung, nanti malah dia marah, nanti dia malah malu. Akhirnya karena cucu Nabi ini orangnya sangat cerdas, mereka berdua datang ke kakek-kakek itu bilang gini, "Kek, boleh minta tolong enggak?" "Apa nak?" gitu. "Tolong liatin, wudu kami udah benar belum? Siapa yang benar, siapa yang salah?" "Oh iya," kata si kakek, "Yuk coba wudu, nanti kakek liatin." Wudulah mereka berdua, kan mereka belajar wudunya langsung ke Rasul, kakeknya sendiri. Enggak ada yang salah, sempurna wudunya dua-duanya sama persis. Ketika ngelihatnya, kayak gimana wudu kami? "Nak, makasih ya, kalian udah mengingatkan kakek dengan cara yang sangat indah. Yang salah itu wudu kakek, bukan wudu kalian." Oh gitu ya cara istinsyak. Oh gitu ya cara untuk memasukkan air ke hidung. Oh gitu ya cara kumur-kumur. Oh gitu ya ngusap ke wajah dan seterusnya. Makasih ya nak udah ngingatin kakek dengan cara yang sangat indah. Maksudnya apa di sini? Referensi apa yang kita bisa ambil atau inspirasi apa yang bisa kita ambil? Kadang-kadang kita bertanya, sebetulnya lagi ngasih nasihat. Aku penasaran ya. Kemarin ada yang bilang kalau kayak gini, menurut kamu gimana? Padahal kita lagi ngasih dia nasihat. Penasaran ya, kenapa sih alkohol itu diharamkan dalam Islam? Padahal kita lagi pengen bahas aja sama dia tentang haramnya alkohol. Cuman kita nggak bilang, alkohol haram tahu, neraka tahu. Nggak bisa gitu kan? Kita nanya, kenapa sih alkohol itu diharamkan? Iya, aku juga penasaran. Coba kamu cari tahu deh. Ya udah, coba kita cari tahu sama-sama ya. Misalnya nih, akhirnya nemu ayat, dalil, kemudian penemuan ilmiah, kemudian efek-efek kepada sosial. Karena dengan orang yang nggak sadarkan diri, nanti dampak sosialnya terjadi, bisa kriminal, bisa kecelakaan, segala macam. Oh itu ya alasan Allah mengharamkan alkohol. Bisa apalagi nyetir dalam keadaan kena pengaruh alkohol, pulang ke rumah dalam keadaan pengaruh alkohol, mendidik anak dengan pengaruh alkohol, adiksi terhadap alkohol yang berlanjak nanti bisa ujung-ujungnya bisa jauh sampai ke narkoba, drugs segala macam. Akhirnya kita jadi nasehatin dia tanpa harus menghakimi dia. Itu referensinya dari Hasan dan Husain. Jadi tetap harus saling menasehati, cuman how to-nya yang harus kita pelajari. Itu disebut dengan mau'izah hasanah, nasihat terbaik. Nasihat terbaik itu enggak harus menghakimi. Kadang dengan bertanya pun memberi nasihat.